Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV dan untuk mengetahui update terkini dari kebakaran yang terjadi di Pasar Ciung, Kemayoran, Jakarta Pusat, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Enrich Samuel langsung dari lokasi. Selamat malam Samuel, bagaimana situasi terkini di sana? Ya baik, selamat malam Elma dan juga pemirsa Metro TV. Situasi sampai dengan saat ini proses pemadaman masih terus berlangsung dan lewat info yang kami himpun diketahui bahwa telah lebih dari 200 personil yang turun sampai dengan saat ini melakukan proses pemadaman yang terdiri dari Gulkarmat, TNI, Polri, dan juga petugas pemadam kebakaran. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana terkait dengan penanganan yang tengah berlangsung, saat ini saya telah bersama dengan Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Renot Hutagalung. Bapak, selamat malam Bapak. Malam. Bapak, boleh diberitahukan Bapak sampai dengan saat ini bagaimana update terkait penanganan pemadaman yang sedang dilakukan Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Polres Jakarta Pusat dan Kodim 0501 Jakarta Pusat beserta stakeholder terkait dalam hal ini Pemda Kota Madia Jakarta Pusat bersama-sama berada di wilayah Kemayoran, tepatnya Pasar Ciung, yaitu di RW 04 Gang Masjid Al-Iksan, Kelurahan Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran, yang pada pukul 20.50 adanya kebakaran di dalam areal pasar yang belakangnya itu ada pemukiman. Kurang lebih di RW 04 ini berjumlah 400 sampai dengan 500 kakak. Dan untuk damkar, petugas di sini telah turun 35 kendaraan yang sudah berupaya memadamkan api. Dan kami dari kepolisian maupun dari jajaran Kodim berjumlah kurang lebih 200 personil turut serta di sini membantu untuk memperlancar arus. Dalam hal ini baik kendaraan damkar maupun ambulan dan stakeholder terkait yang turut serta untuk membantu mempercepat kelancaran di dalam pelaksanaan untuk memadamkan api. Dan saat ini api sudah mulai mengecil dan saat ini juga sedang pendinginan di beberapa lokasi yang sudah padam. Dan perlu kami sampaikan bahwasannya ada 9 masyarakat dalam hal ini korban yang diduga sesak napas. Saat ini sudah dibawa di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Ada 6 perempuan dan 3 laki-laki, namun kami mendapat tambahan terbaru ada 1 lagi laki-laki yang lemas karena sesak napas dan berjumlah total ada 10 orang yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Baik Bapak, selanjutnya terkait dengan posko-posko, apakah disediakan Bapak terkait dengan posko-posko pengungsian dari khususnya para warga yang terdampak akibat rumahnya telah hangus terbakar api? Kami telah berkoordinasi juga saat ini baik dari jajaran Polsek Kemayoran maupun pihak camat dan Daramil akan mendirikan posko di kebun kosong ini. Ketepatan ada areal kosong, namun tidak menutup kemungkinan kami juga menyampaikan tadi langsung kepada Ketua RW agar masyarakat memindahkan barang-barangnya malam ini ke kantor-kantor kepolisian maupun Kodim. Kami siap menyediakan tempat yaitu Polres Jakarta Pusat, Polsek Kemayoran untuk dapat menjadi tempat pengungsian sementara dan bersamaan itu untuk menunggu pemasangan tenda di lokasi yaitu areal kebun kosong ini. Demikian. Bapak, terakhir Bapak, apakah sudah ada terkait dengan dugaan penyebab terjadinya kebakarannya Bapak? Tentu dari sumber api yang ada kami masih melakukan proses penyelidikan. Kami bekerja sama dengan damkar, titiknya di mana tadi. Namun karena petugas lebih fokus dan konsentrasi tentunya untuk pemadaman, kami juga akan melakukan penyelidikan dari beberapa saksi di RW 4
termasuk kami akan memohon dan meminta untuk puslapor hadir untuk menentukan asal muasal penyebab terjadinya kebakaran. Ya, Bapak, selanjutnya kebakaran yang terjadi ini telah berhasil dipadamkan berapa persen Bapak dari area yang telah terbakar Bapak? Ya, kurang lebih di RW 04 ini ada sekitar 400 sampai 500 kakak, dan ini memang padat penduduk dan terdiri dari atas bawah yang memang juga lantai bawah dengan lantai atasnya itu berbeda kakaknya. Tadi penyampaian dari pihak Ketua RW. Namun kami di sini melihat sebagaimana secara pertolongan kemanusiaan sama-sama bertugas dari jajaran TNI maupun Pemda bagaimana untuk berupaya untuk melakukan pertolongan evakuasi kepada masyarakat. Itu yang paling utama kami lakukan malam ini, bahkan untuk menyediakan tempat pengungsian kepada masyarakat, khususnya warga yang memang mengalami saat ini dampak kebakaran tersebut. Baik, Bapak Renold, terima kasih dan selamat kembali bertugas. Terima kasih, selamat malam. Demikian pemirsa, tadi informasi yang telah diberikan lumayan jelas oleh Kapolres dari Jakarta Pusat, dari daerah Jakarta Pusat, Bapak Kombes Pol Reinhard Huta Galung. Dan memang tadi juga diinfokan terkait dengan proses yang saat ini dilakukan telah beberapa pendinginan di sejumlah titik dari area kebakaran, dan juga informasi untuk para masyarakat juga bahwa nantinya memang akan disediakan posko-posko terkait pengungsi untuk para warga yang terdampak khususnya di area pemukiman dan juga pertokoan di sekitar pasar ini. Dan memang juga sampai dengan saat ini saya berdiri di salah satu jalan utama yang berada di area Kemayoran ini, dan memang di area sini juga saya dapat beritahukan bahwa untuk sejumlah unit-unit kendaraan dari petugas-petugas terkait kepolisian, TNI, dan pemadam, serta juga mereka tenaga medis sudah banyak sekali sampai dengan di area ini. Dan ini adalah area yang cukup aman, maksudnya cukup aman dari peristiwa kebakaran yang berada di area pasar. Dan di tempat ini juga nantinya tadi saya juga melihat telah ada beberapa posko yang didirikan, posko-posko sementara yang juga menampung pengungsi-pengungsi, karena tadi juga dijelaskan oleh Bapak Kapolres Kombes Pol Reinhard bahwa telah ada 10 korban yang mengalami kondisi lemas tubuh akibat kebakaran yang berlangsung dengan beberapa penyebab yang tadi diketahui juga akibat dari kebakaran yang berlangsung, asap yang begitu pekat. Dan memang tadi sesampainya saya di sana, saya juga menghirup aroma asap kebakaran yang sangat pekat. Ini membuat badan semakin, membuat kondisi tubuh para petugas dan juga para warga yang berada di area sekitar radius 30 meter itu kita masih bisa menghirup dengan sangat jelas aroma dari bahan-bahan yang terbakar, dan tentunya sangat membuat tidak nyaman. Dan pemirsa, saya akan ajak Anda untuk lihat, dan seperti inilah kondisi terkait dengan beberapa unit-unit bantuan yang berada di area yang aman dari kebakaran. Sementara kembali ke studio Elma. Ya, terima kasih jurnalis Metro TV Endrich Samuel atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.